Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ekskresi pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, saya Hasanah Wal-Hikmah selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Megawati Junita Pardede dengan NIM 180384205039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NIM 1803842055015. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem ekskresi. Pengertian sistem ekskresi adalah proses pengeluaran atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun. Lalu yang kedua yaitu mengenai fungsi dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. Yang ketiga yaitu mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. Dan yang terakhir adalah homeostasis. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Yang pertama, sistem ekskresi protozoa. Sistem ekskresi pada protozoa yaitu organel ekskresinya berupa vakuola yang bertujuan untuk mengatur kadar air dalam sel. Pengeluaran sisa metabolisme protozoa dilakukan melalui membran secara sel difusi. Lalu sistem ekskresi pada hewan invertebrata yang kedua yaitu sistem ekskresi Solenterata. Solenterata tidak memiliki sistem ekskresi. Zat-zat metabolisme secara difusi melalui sel-sel epitel pada rongga gastrovaskular. Limbah metabolisme yang terlarut dalam cairan tubuh gastrovaskular atau rongga perut akan dikeluarkan melalui mulut ke lingkungan. Yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada porifera. Porifera juga tidak memiliki sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada porifera dikeluarkan melalui proses difusi sel-sel penyusun dinding spongosol. Kemudian akan dikeluarkan bersama-sama melalui oskulum atau lubang besar pada bagian atas permukaan tubuh porifera ke perairan. Yang keempat yaitu alat ekskresi pada Annelida. Di sini kita ambil contoh yaitu pada cacing tanah. Alat ekskresi cacing tanah adalah sepasang metanifridium berbentuk tabung yang terdapat di setiap segmen tubuhnya. Ujung yang terdapat dalam segmen terbuka dan berbentuk corong bersilia, disebut nefrostom. Sedangkan ujung lainnya yang bermuara keluar tubuh disebut nefridiofor. Selanjutnya, sistem dan proses ekskresi Platyhelminthes. Platyhelminthes ini adalah cacing pipih. Alat ekskresinya berupa protonefridium yang mempunyai sel api atau phloem cell yang berflagel. Proses ekskresi yang terjadi pada Platyhelminthes ini yang pertama, silia pada tubuh Platyhelminthes ini dapat bergerak. Akibat pergerakan silianya, cairan tubuh masuk melalui celah sel api atau phloem cell dan disaring di dalam sel api tersebut. Lalu yang kedua, cairan tubuh yang sudah disaring itu masuk ke dalam tubulus dan terjadi proses penyerapan. Dan sisa dari proses penyerapan itu atau sisa metabolismenya itu akan dikeluarkan melalui nefridiofor. Selanjutnya materi mengenai sistem ekskresi pada Nema helminthes. Nema helminthes yang hidup di laut, sistem ekskresinya terdiri dari 1 atau 2 sel kelenjar rinet
yang terletak di dalam pseudosol bagian dalam dan sentral, di dekat perbatasan antara faring dan intestin. Yang pertama, saluran umum itu berakhir pada lubang ekskresi yang terletak di bagian dan sentral belakang bibir. Yang kedua, sistem ekskresi pada cacing ini tidak dilengkapi dengan lubang-lubang internal, silia, dan sel api. Sistem ekskresi moluska. Alat ekskresi moluska itu berupa ginjal yang merupakan kumpulan dari nefrida. Filtrasi dari hasil metabolisme ini disalurkan melalui pembuluh kapiler ke saluran nefridia. Lalu nefridia akhirnya mengeluarkan ekskret melalui porus exetorius dan diteruskan ke bagian dorsal dari ruang mentel. Kotorannya kemudian dikeluarkan melalui sifon ekskuren atau dorsal. Materi pada hewan invertebrata yang terakhir itu adalah sistem ekskresi pada insekta. Kita ambil contohnya adalah belalang. Belalang ini mempunyai alat ekskresi yang disebut pembuluh McPiggy. Sisa-sisa zat metabolisme akan diserap dari cairan jaringan oleh pembuluh McPiggy tersebut ke bagian ujung distalnya. Proses ekskresi pada insekta ini yang pertama, sampah nitrogen, ion K, Cl, dan air berpindah ke pembuluh McPiggy. Lalu ion K, Cl, dan air diserap kembali ke rektum untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemolimfa. Lalu yang terakhir, zat yang mengandung sampah nitrogen akan diendapkan sebagai asam urat dan nantinya akan dikeluarkan bersamaan dengan feses melalui anus. Selanjutnya itu ada sistem ekskresi vertebrata. Kelas yang pertama adalah kelas Pisces. Kita ambil contohnya ikan. Ikan ini mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal opistonefros. Saluran ginjal dan saluran kelenjar kelaminnya ini bersatu, sehingga disebut sebagai saluran urogenital. Urogenital ini terletak di ujung atau belakang yang disebut sebagai anus. Sedangkan pada beberapa jenis ikan itu memiliki kloaka dan urin yang akan dikeluarkan itu melalui kloaka atau porus urogenitalisnya. Lalu pada ikan, alat yang digunakan untuk menghirup oksigen itu insang, dan di insang jugalah ikan ini mengeluarkan hasil karbon dioksida. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alia. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem ekskresi pada vertebrata, yaitu sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi pada kata adalah ginjal opistonefros yang dihubungkan dengan ureter saat di vesika urinaria. Kemudian pada saat larva, katak mengeluarkan amonia. Setelah berkembang menjadi berudu dan dewasa, katak mengekskresikan urea. Alat ekskresi lainnya ialah kulit, paru-paru, dan insang. Organ ekskresi pada amfibi yaitu ginjal. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal berwarna merah kecoklatan. Ginjal berfungsi sebagai alat penyaring untuk mengeluarkan zat sisa berupa garam, mineral, dan cairan dari darah. Kemudian paru-paru. Pada katak pulmo berjumlah sepasang dan berlobus 3. Tugas paru-paru adalah untuk membuang karbon dioksida serta uap air yang tidak berguna bagi tubuh. Selanjutnya, sistem ekskresi pada reptil. Alat-alat pengeluaran pada reptilia terdiri dari ginjal, paru-paru, dan kulit. Bentuk ginjal reptilia menyesuaikan bentuk tubuhnya. Misalnya ginjal pada ular memanjang, sedangkan ginjal pada kura-kura lebih melebar. Saluran ginjal pada kura-kura dan buaya sangat pendek. Reptilia yang hidup di daerah kering mengubah zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Asam urat ini dikeluarkan bersama-sama kotoran melalui kloaka, sedangkan airnya diserap kembali agar tubuh tidak kehilangan air terlalu banyak. Dan selanjutnya, sistem ekskresi pada aves. Alat ekskresi pada burung terdiri atas ginjal, paru-paru, dan kulit. Burung memiliki sepasang ginjal berwarna coklat.
Saluran ekskresi terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan melalui kloaka menjadi kristal putih yang bercampur dengan feses. Burung laut mempunyai kelenjar yang berguna sebagai ekskresi pada garam di atas mata. Pada burung laut, selain mengekskresikan asam urat, juga mengekskresikan garam. Hal ini disebabkan burung laut meminum air garam dan makan ikan laut yang mengandung garam. Kemudian yang terakhir, sistem ekskresi pada mamalia. Pada mamalia ini umumnya memiliki sistem ekskresi yang hampir sama dengan manusia, yaitu terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang pertama itu ginjal. Mamalia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Ginjal ini berfungsi menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua itu ada hati. Hati terletak pada rongga perut bagian kanan. Pada bagian kanan hati terdapat selapu tipis yang disebut dengan kapsula hepatis. Kemudian hati ini berfungsi menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limpa. Selanjutnya itu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh mamalia dan merupakan pelindung bagian di dalam tubuh. Kulit ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Selanjutnya itu ada paru-paru. Mamalia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru ini berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan uap air atau CO2. Paru-paru merupakan alat tubuh yang bertugas mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.